Selamat pagi buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel saya di channel Sipartano Nemborngin. Nah, tadi pagi barusan saya ditelepon sama petani. Komplain masalah penimbangan yang dibuat oleh toke-toke sawit. Nah, di sini ada satu unit timbangan DL dacing. Nah, kalau ditanya masalah cara penimbangannya, nah begini. Yang pertama ini timbangan kasar. Nah, jadi petani tadi bertanya dengan saya, ini yang di ujung ini ketika, tunggu dulu ya. Nah, ketika bandulnya ini, pemberatnya ini ditarik ke ujung, di sini ada lebih ya, skalanya ya lebih ya. Skalanya ini lebih, antara garis skala ini ada jaraknya sekitar, kalau kita lihat mungkin 1 kilo. Nah, waktu petani ini bertanya, kenapa toke itu menimbangnya selalu ini mentok sampai ujung, sedangkan yang disebut dalam penimbangan satu kali tarik itu hanya 110 kilo, padahal di sini sudah 111 kilo ya. Nah, jadi petani ini merasa rugi. Nah, untuk aturan yang benar menimbang itu tetap di garis 110. Nah, kalaupun toke itu menarik timbangan itu sampai mentok, dia hanya tujuan dia itu supaya toke itu ya tidak rugi-rugi amat, karena nanti ada susut, mungkin begitu kan. Bisa jadi di situ kita kan berpikiran yang positif aja, padahal sebenarnya ya memang ini salah satu petani yang dirugikan kalau mengikuti aturan penimbangan yang pas, tetap di garis skala 110. Nah, ini jadi ada garis penunjukan 110 itu di garis yang paling panjang ini. Nah, ini lihat 110 ini garis panjang. Kalau untuk penunjukan setengah kilo itu di garis paling pendek. Penunjukan 1 kilo itu di garis yang sedang ini, agak panjang dikit-dikit. Nah, itulah sebenarnya aturan penimbangan yang benar. Kalau penimbangan untuk sistemnya toke itu enggak rugi, atau dia melihat ada basinya ya, istilahnya ada susutnya, itu sistem penimbangannya seperti itu. Satu, cara penimbangan toke ya, sampai mentok. Nah, yang kedua, toke itu nggak mau rugi juga dengan cara menimbang tidak mau dingin. Otomatis dia kayak gini. Kalau sebenarnya yang betul menimbang itu 110, kita lihat jarumnya. Itu sistem yang benar itu kita lihat jarumnya itu menunjukkan antara jarum bawah dengan atas ini sejajar. Nah, itu sebenarnya itu penimbangan yang pas. Tapi sistem penimbangan di lapangan, karena ini timbangan kasar, yaitu selalu begini, selalu harus hangat. Nah, sebenarnya tidak seperti ini aturannya. Kalau aturan yang benar tetap seperti ini, karena di kantor meteorologi itu sewaktu pengujian dengan batu standar itu harus sejajar ya. Ini jarum, antara jarum bawah dengan atas ini sejajar, kerucut ini ya. Nah, bukan seperti ini 110, bukan. Nah, tetap harus sejajar. Itu aturan penimbangan yang benar kalau menurut versi saya ya. Saya di meteorologi juga sudah memahami juga. Nah, buat untuk timbangan yang bagus itu kita harus cek sebelum menimbang itu, kita harus cek dulu nolnya. Kita cek dulu nolnya ini harus kita cek dulu ya. Nah, kita harus cek nolnya ini di posisi jarumnya itu harus menunjukkan di 0 gitu ya. Jarumnya ini harus di titik 0 gitu. Nah, ini harus di
ini antara ini ke sini harus 0. Nah ini juga harus 0 gitu. Nah, genap ya. Ini timbangannya karena sudah saya servis jadi sensitif, goyang. Nah, karena peso dan bantalan sudah saya servis, sudah saya iniin. Nah, jadi lihat goyangannya tuh sangat lembut ya. Nah, jadi kalau ada timbangan yang kayak enggak seperti ini itu biasanya pesonya sama bantalan sudah tumpul ya guys ya. Jadi buat para petani kalau mau jujur-jujuran ya cara menimbangannya seperti itu. Karena ya buah kita, hasil panen kita itu rasanya rugi kalau dicurangin ya, dicurangin. Nah, itu sebenarnya dibilang curang itu sebenarnya ya gimana ya? Masuk dalam kategori curang bisa karena sistem penimbangan itu yang benar ya. Prosedur yang benar itu di mana-mana tetap di garis angka 110, bukan lebih ya. Bukan dilebihkan, bukan ini sampai bandulnya ini pemberatnya ini sampai mentok, itu bukan. Nah, cara penimbangan dan nolnya itu pun harus pas ketika penimbangan, waktu ketika mau menimbang hasil panen itu harus nolnya harus pas dulu. Nah, supaya kalau ketika kita ini misalnya nih nolnya ini begini waktu di garis 0 tapi nolnya sudah kayak gini, ini sudah makan ya, sudah berat seperti ini, berat sedikit aja itu sudah makan. Nah, ini saya lebihkan ini karena satu garisnya saya lebihkan. Nah, ini sudah makan, sudah sebenarnya sudah bukan bermaksud bukan bermaksud toke itu curang, tapi mungkin karena dia juga ini nggak tahu tempat servis timbangan, bahwa timbangan itu harus dikir, mungkin bisa ada jadi yang kayak gitu. Sistemnya itu percaya dengan timbangan bahwa ini timbangan baru, nggak akan rugi gitu. Padahal sebenarnya toke itu bisa rugi bisa untung karena timbangan itu juga sendiri ya. Timbangan baru pun belum tentu itu pas, tetap harus dibawa di UPTD meteorologi untuk diuji dengan batu standar yang telah dikalibrasi. Nah, ini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ya intinya timbangan ini akhirat ya, timbangan ini akhirat ya, jadi nggak boleh sembarangan, penimbangan pun harus pas ya. Kalau resikonya toke itu ya seperti itu, kalau mau jadi toke ya harus yang lurus-lurus aja, yang benar-benar timbangannya dikalibrasi, tidak merugikan dan tidak dirugikan, seperti itu, saling memuaskan, saling menguntungkan gitu. Jangan ada sistem curang di usaha. Oke guys ya, semoga bermanfaat video saya ini. Untuk yang bertanya-tanya boleh di kolom komentar. Buat yang toke sawit atau toke getah jangan tersinggung karena ini manfaatnya juga untuk semuanya, karena ini untuk akhirat juga. Kalau kita curang nggak boleh dari timbangan, dosanya besar. Dosa kita juga besok ditimbang di akhirat. Begitulah kira-kira. Saya juga reparasi, sebagai reparasi saya juga rasa ini nggak enak juga, karena tadi petani nelpon masalah timbangan tuh seperti apa cara penimbangannya. Ya inilah penjelasan saya juga tidak mau disuruh membuat timbangan seperti ini. Saya tahu semuanya, cuman saya tidak mau karena saya juga takut dosa. Ya, inilah caranya menimbangannya buat teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tolong dukung dengan cara like, subscribe channel saya supaya saya tetap semangat untuk membuat konten yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.
Aduh.